Selamat datang di channel Ngerayau, channel yang berisi tentang perjalanan, objek wisata, dan review. Baiklah Bapak Ibu, kita segera mulai saja ya untuk berkeliling kota Bandung bersama Bandros, naik Bandros dan juga berkeliling kota Bandung. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, Ibu dan siang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan itu yang kita harapkan saja ya, sehat tapi tidak untuk saat ini saja, tapi untuk seterusnya juga. Ya. Oke, sekali lagi Sampurasun. Bes ya. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Biar kita pun bisa tetap sehat di Jalan Wastu Kencana nama itu. Ya. Kita bisa melihat bangunan-bangunan tua peninggalan Belandanya di kawasan ini ataupun di sepanjang jalur kita lewat itu banyak bangunan-bangunan kota Bandung. Di sebelah kanan kita ini ada kawasan balai kotanya, Bu ya. Dengan gedung papak namanya, dan nama papak ini berkaitan dengan bentuk atap dari si gedung tadi yang memang tidak biasa, tidak umum, tidak lazim, tidak seperti bentuk atap dari bangunan-bangunan yang lebih mendekati ya, yang mungkin lebih rasional ya. Dari mana kata ya, di mana kantor wali kota satu berdiri, di sana dulu pernah ada, pernah berdiri yang namanya kopi Pakis, ada di packing di dalam karung-karung bodi ya, yang digunakan untuk mengepak si kopi-kopi tadi ya. Mereka pada umumnya lebih sering menyebutnya dago, Bu, jangan dago, di dago. Sehingga nama kawasan di mana jalan ini berada sendiri ya, kawasan ini adalah kawasan pemukiman mereka orang kulit putih, orang-orang Eropa, orang-orang Belanda. Dan tentu saja ketika ini menjadi kawasan pemukiman, menjadi kawasan pemukiman, dan tentu saja tidak sehirup pikuk saat ini. Dan makin kendaraan roda empat sangat sedikit, tuh. Mereka lebih sering menggunakan delman ya, atau keretek. Bahkan dulu di mana di balik ke Dago sana, nama Dago sendiri itu bermula dari ketika kawasan tadi belum menjadi kawasan pemukiman, masih hutan waktu itu. Nah, di mana pada abad ke-18-19, jadi kalau mereka mau ke alun-alun ya harus jalan kaki, menyusuri jalan setapak tadi. Belum ada kendaraan roda 4 sekarang, belum ada jalan layang. Nah, biasanya ketika mereka tiba di kawasan hutan Dago, mereka sering merasa takut untuk bisa melintasi. 3.000. Ya, jadi mereka biasanya harus menunggu yang lainnya bersama-sama agar mereka bisa aman. Nah, Bapak Ibu, ini monumental karena megahnya namanya. Bapak Ibu Pergi aja ke belakang Ella lewat. Orang sering menyebutnya Iya. satu. Adalah ketika mereka harus menyebutkan nama gedung tadi dalam bahasa Belanda. Nama sebenarnya adalah Kabupaten De Bremen. Dulu orang sering menyingkatnya menjadi KB. Nah, ketika mereka harus menyebutkan nama gedung tadi Kabupaten De Bremen, mereka anggap familiar dan mudah untuk mereka ucapkan atau ini. Di sebelah kiri ada yang namanya Museum Geologi Bandung, mencari Museum Geologi di Pantai Selatan Tengah. Ya, karena ada yang ada di Bandung saja. Ya, buat menambah wawasan. Ya. Ya, Bapak Ibu ada putri Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu. Ya. Banyak sebetulnya merupakan kawasan pemukimannya mereka yang bekerjanya di gedung sate tadi. Ya. Di mana gedung sate yang dulu namanya Koga adalah pegawai rendah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebelah kiri ada semacam pasar barang-barang bekas ya, pasar loak ya, kalau kita dulu sering menyebutnya seperti itu. Iya, Karena orang sering menyebutnya sogo, tapi belanjanya sambil jongkok-jongkok ya, karena barangnya diapakannya di atas tanah. Nah, di belakang sebelah kanan itu ada SMA, anak-anak muda zaman sekarang ya.
romantis lah ya, film. Ya, ya. Yang paling terkenal sebetulnya ada yang namanya Lomi Lombok. Tadi sebelah kanan. Nah di sana antara yang namanya Lomi dengan mie bakso. Dimana perbedaan Lomi dari mie bakso itu terletak pada kuahnya lebih kental ya. Ada dorok-doroknya juga. Awalnya itu ada sebuah rumah tua peninggalan Belanda, rumah tinggal Sudirman. orang Belanda Sudirman. dulu. Tapi rumah tadi terkenal dengan cerita mistisnya. Bahkan cerita mistis tadi pun menjadi semacam inspirasi untuk dibuatnya film dengan judul yang sama ya, Rumah Kentang. Nah ini ada lapangan Saparua di sana sebelah kanan, di sebelah kirinya ini tangsi militer yang dulu namanya Yarbels. Nah, kayak terkenal ini si aktornya nih ya. Di seberangnya tadi ada lapangan Saparua yang dulu kalau malam itu kalau malam hari ketika ada Yarbels tadi sering dijadikan event untuk kegiatan pasar malam. Ya, dimana waktu itu ketika ada pasar malam, Bapak Ismail Marzuki tidak punya sekolah, tapi bertingkat semacam koridor saja, tidak ada benteng ya atau sekat yang menghalangi. Dekat pintu, dekat jendela yang sedang terbuka, ya, dimana mungkin apa ya tanpa sengaja ya, sayang ya tentu saja. Karena mungkin juga ketidaktahuan mereka para pemilik atau tarif. Nah, ini juga bangunan-bangunan Belanda semuanya, bukan sebelah kiri ya. Nah ini ya tidak tempat juga. Nah, kita lintasi ini dulu namanya jalan sekolahan atau schoolway. Dan itu sekolah bagi mereka para calon guru ya. Di seberang rel kereta api ada SD Merdeka, ada gereja Katolik Santo Petrus atau katedral ya, di sana ada gereja pertama yang dari kota Bandung, dan di halnya kota Malang bu ya. Jadi sebenarnya konsep struktur dengan kota Bandung itu tidak jauh berbeda dengan kota Malang. Jadi di Malang di sana ada yang namanya alun-alun Bundar ya. Nah ini kawasan Braga, ini dulu kawasan tempat shoppingnya mereka orang-orang Eropa bu, ya. Dimana Braga telah menyandang predikat sebagai the main European industrial bank India, artinya pusat Belandanya orang-orang Eropa yang paling terkemuka dan termasuk di Hindia Belanda, bukan hanya di Bandung, tapi se-Indonesia terkenal.